Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik mahasiswa. Semoga sehat semuanya. Baik, kita akan masuk ke pertemuan kelima, yaitu tentang financial technology in company ya. Nah, ini adalah contoh financial technology in company. Salah satunya adalah yang kita kenal sebagai fintech ya, financial technology ya. Jadi yang termasuk dalam fintech ini ada blockchain ya, kemudian payment ya, exchange, ada riset, digital money, online banking, kemudian investment ya, oke, dan sebagainya. Itu yang termasuk dalam fintech. Oke. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Oke. Jadi munculnya Asosiasi Fintech Indonesia atau AFI ini menjadi sorotan pada September 2015. Jadi asosiasi ini bertujuan untuk menyediakan partner bisnis yang terpercaya ya, dan dapat diandalkan untuk membangun ekosistem fintech di Indonesia dan untuk Indonesia itu sendiri ya. Jadi fintech sendiri ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan. Oke, ini penjelasan pendahuluan tentang financial technology company. Kemudian selanjutnya itu sejarah fintech. Jadi perkembangan komputer serta jaringan internet di tahun 1966 ke atas ini membuka peluang besar bagi para pengusaha finansial ya untuk mengembangkan bisnis mereka secara global ya. Kemudian di era 1980-an, bank mulai menggunakan sistem pencatatan data yang mudah diakses melalui komputer ya. Oke, itu sejarah fintech. Kemudian selanjutnya di tahun 1982 era trade ya, atau membawa fintech menuju ke arah yang lebih terang dengan memperbolehkan sistem perbankan secara elektronik untuk investor ya, baik itu saham ya, kemudian lahirlah e-banking ya, internet banking ya, dan sebagainya. Kemudian berkat pertumbuhan internet di tahun 1990-an, model finansial e-trade ini semakin ramai digunakan ya. Salah satunya adalah situs brokering saham online ya, yang memudahkan investor untuk menanamkan modal mereka ke saham ya. Kemudian layanan finansial yang lebih efisien ya, dengan menggunakan teknologi dan software dapat dengan mudah diraih dengan fintech ya. Kemudian peran fintech dalam sistem pembayaran. Yang pertama yaitu menyediakan pasar bagi pelaku usaha, ya, menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian, kemudian dan clearing ya. Yang ketiga yaitu membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien. Ya.
mitigasi resiko dari sistem pembayaran yang konvensional. Kemudian peran kelima yaitu membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana, dan penyertaan modal. Definisi fintech-nya, definisi yang pertama yaitu finansial teknologi atau fintech ini adalah salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan ya. Oke, itu definisi fintech. Kemudian manfaat dan keunggulan fintech itu sendiri, yang pertama itu kemudahan pelayanan finansial, ya, melengkapi rantai transaksi keuangan, meningkatkan taraf hidup, ya, dan melawan lintah darat ya. Oke. Kelemahan fintech, yang pertama potensi kehilangan dana konsumen sangat tinggi. Ya. Isu privasi penggunaan fintech yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang sengaja maupun tidak sengaja, serangan hacker, malware, dan sebagainya. Kelemahan yang ketiga, kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh fintech menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Kelemahan keempat yaitu perlu manajemen risiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan. Kesimpulannya, yang pertama, finansial teknologi atau fintech ini merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang cash, ya, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja ya. Oke. Saran bagi konsumen, yang pertama itu mendapat layanan yang lebih baik, ya, pilihan yang lebih banyak, ya, dan harga yang lebih murah ya. Oke, ini saran bagi konsumen. Kemudian saran bagi pemain, yang pertama menyederhanakan rantai transaksi, ya, menekan biaya operasional dan biaya modal, membekukan alur informasi, ya. Saran bagi negara, yaitu yang pertama mendorong transmisi kebijakan ekonomi ya. Yang kedua, meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Ya. Yang ketiga, di Indonesia fintech turut mendorong strategi nasional keuangan inklusif ya atau SKNI. Oke, ini daftar pustakanya. Oke, sekian, terima kasih. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau komentar atau bertanya di channel YouTube-nya ya. Oke. Selamat sore semuanya.